Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini meskipun dalam suasana hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan,
kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita melanjutkan kembali taklim kita pada malam Senin ini, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca kitab Kifayatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 73. Ya, halaman 73 baris ke-11 dari bawah. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-musannif wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in khullilat bitarhi syai'in fiha lam tathur. I'lam anna tadhiral asya taratan yakunu bil ghusli wa qad marra wa qad yakunu bil istihalati wa ma'nal istihalati inqilabu syai' min sifatin ila ukhra. Fa idza takhallalatil khamratu ay inqalabati bi nafsiha sawa'un kanat muhtarimatun am ghayra muhtarimah tahurat li'anna an-najasata wat tahrima innama kana li ajli al-iskar wa qad zala wa li'anna al-'asira la yatakhallala illa ba'da at-takhmir falau lam nakul bit-taharati lita'azzuri ittikhadil khal. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim wa ajma'u ala annaha idzan qalabat bi nafsiha khalan tahurat wa haka an Sahnun annaha la tathhar fa in sahha anhu fa huwa mahjujun bi ijma'i min qiblati wa in khallalat bi tarhi syai'in fiha min basalin aw khamiratin aw ghairi dzalik lam tathhar wa lam yathhar hadzal khal ba'dahu abadan la bi ghaslin wa la bi ghairihi. Wahtajja lidzalika bi anna alaihi salatu wassalam su'ila 'anil khamri yuttakhadhu khallan faqala la, rawahu Muslim. Wahtajja li tahrim at-takhlil aidan bi anna Talhah radhiyallahu anhu aslama wa 'indahu khamrun lil aitam faqala ya Rasulullah akhullilaha qala la ahrikha wallahu a'lam. Pada penjelasan yang berikutnya, di sini muallif ataupun pengarang kitab menjelaskan tentang ya khamr ya yang berasal dari cuka. Cuka, kita tahu cuka kan ya? Cuka rasanya apa itu? Asam. Kalau ada cuka rasanya manis ya. Ada cuka rasanya asam ya. Nah, muallif mengatakan wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Ya, apabila ya khamr berubah ya menjadi apa itu? Cuka. Ya, atau takhallalatil khamru bi nafsiha, berubahnya cuka berasal dari khamr ya, bi nafsiha secara alami ya, maka itu dikatakan tahurat. Ya, berarti apa? Cuka yang berasal dari khamr itu hukumnya suci. Asalkan
dia berubahnya secara alami, ya, dengan tidak dicampur atau ya ditambah zat-zat yang lainnya. Ya, jadi ada kan orang ketika ya khamr itu berubah menjadi cuka, ya, ada yang dicampur dengan sesuatu seperti dicampur dengan ragi, ya, ada yang dicampur dengan bawang merah, ya, pokoknya zat-zat yang lain lah, ya. Nah, ketika terjadinya ya khamr seperti itu yang sudah dicampur dengan zat-zat yang lain, meskipun dia sudah berubah menjadi cuka, tetap hukumnya apa? Haram. Ya, tapi kalau dia berubah dengan sendirinya secara alami, ya, itu hukumnya tetap apa? Suci meskipun berasal dari apa? Dari khamr. Ya, karena kan kita tahu, Pak, ya, yang namanya khamr itu kan berasal dari apa sih? Ya, itu anggur yang direndam, ya, tuh. Jadi anggur yang direndam yang disimpan terlalu lama itu bisa menjadi apa? Khamr. Ya, dan itu akan menjadi sesuatu yang memabukkan kalau memang dicampur dengan benda ataupun zat-zat yang lainnya. Ya, tapi kalau enggak dicampur dengan apa-apa, dia bisa terjadi berubah dengan sendirinya secara alami, maka dikatakan itu suci itu, ya, cuka tersebut meskipun berasal dari apa? Khamr, ya. Tuh. Wa in khullilat bi tarhin syai'in fiha lam tadhur tuh. Ya, dan seandainya ya tuh cuka tersebut ya berubah dengan sebab diapain? Bi tarhi syai', ya, dicampurkan dengan sesuatu ke dalamnya lam tadhur tuh yang tadi saya bilang. Maka dia tetap apa? Ya, tidak suci cuka itu. Ya, karena berasal ya dari apa ya? Campuran zat-zat yang lain. Meskipun dia sudah berubah jadi cuka. Ya, karena menjadi cukanya itu disebabkan adanya campuran zat ataupun benda yang lainnya. Ya. Nah, kalau dia tidak mencampur tadi itu enggak masalah. Ya, tetap dia suci, ya. Tapi kalau dia mencampur dengan benda zat yang lain tadi saya katakan seperti ragi, ya, bawang merah ataupun lainnya, nah itu apa? Tetap dikatakan yaitu khamrnya tetap apa? Tidak suci meskipun sudah berubah menjadi cuka, ya, itu. I'lam, ya, kata muallif ketahuilah, ya, anna tathiral asya taratan yakunu bil ghusli. Ya, bahwasanya untuk membersihkan sesuatu, ya, atau mensucikan sesuatu, ya, itu bisa dengan cara dicuci. Ya, seperti kita menghilangkan najis harus kita apa tuh? Cuci. Ya, ketika najisnya itu aini, kelihatan, ya, tuh, ataupun najisnya hukmi yang tidak kelihatan. Ya, itu kan kadang kita harus apa? Ya, membersihkan atau mensucikannya dengan cara dicuci. Ya, tuh. Waqad marra, ya, sudah lewat. Wa qad yakunu bil istihalah, ya, atau bisa jadi cara membersihkan atau menghilangkan najis dengan cara apa? Al istihalah. Apa al istihalah? Al istihalah artinya ya di sini dikatakan wa mal istihalah inqilabus syai' min sifatin ila ukhra. Ya, tuh. Apa? Ya, istilah istihalah itu. Ya, melihat ya dengan cara melihat sifat-sifat yang ada pada benda tersebut. Ya, karena boleh jadi ya, kita kan bisa menyatakan air itu awalnya suci. Ya, tapi ketika air itu sudah berubah baik warnanya, baunya dan rasanya, ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu namanya istilah istihalah, sudah terjadinya perubahan. Ya, dari sifat yang tadinya suci menjadi tidak suci. Ya, jangankan 3 sifat itu terjadi pada air yang kita anggap awalnya suci, salah satu sifatnya aja ada, ya, cuma ada berubah warnanya, baunya enggak ada, rasanya tetap, ya, itu sudah dikatakan apa? Airnya itu tidak lagi suci, ya, tapi itu akan berubah menjadi bisa jadi air yang mustamal
ataupun bisa jadi air yang apa? Mutanajis, ya, air yang sudah terkena najis, ya. Tuh. Fa idza takhallalatil khamrah ai in qalabati bi nafsiha, ya, apabila ya takhallalatil khamrah, ya, cuka, ya, itu sudah berubah menjadi khamar, ai in qalabati bi nafsiha, berubahnya itu dengan apa tadi? Alami, ya, secara sendiri tanpa dicampur dengan zat ataupun benda yang lainnya, ya, tuh. Sawaun kanat muhtaramatun am ghairu muhtaramah, baik bendanya itu yang terhormat ataupun yang tidak terhormat, tahurat, tetap itu air, ya, khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya tadi, ya, karena berubahnya dengan sendiri atau alami, maka tetap dikatakan airnya itu suci meskipun berasal dari apa? Dari khamar, ya. Jadi yang menjadi ilat atau sebabnya, ya, dia itu berubah lantaran dicampur dengan zat lain atau tidaknya, ya. Seandainya dicampur dengan sebab kecampuran zat lain dia berubah menjadi cuka tuh, itu jadi haram, ya. Tapi kalau memang berubah dengan sendirinya atau secara alami itu tidak haram tuh, ya, dipertegas oleh pengarang kitab ini. Kenapa sebabnya tidak menjadi haram? Li'annan najasata wat tahrim, ya, innama kana li ajli al-iskan. Karena awalnya yang menyebabkan cairan tadi menjadi najis atau menjadi haram, sebabnya apa? Innama kana li ajlil iskan. Karena itu apa? Zat yang memabukkan, ya, atau cairan yang memabukkan, ya. Seandainya, ya, itu apa namanya, ya, zat tersebut tidak menyebabkan mabuk lagi, tuh, atau sudah hilang zat itu dari yang menyebabkan mabuk, nah itu jadi boleh, atau hukumnya apa? Suci, air yang berasal dari apa? Dari khamar tersebut yang sudah berubah menjadi apa? Menjadi cuka, ya. Tuh. Falau lam nakul bitaharah, ya, li ta'azzuri ittikhadil khal, ya, seandainya, ya, kita tidak mengatakan air itu suci karena adanya, ya, alasan, ya, atau uzur ittikhadil khal, untuk dijadikan cuka, ya. Artinya kalau memang, ya, sudah ada satu ilat atau sebab yang menjadikan khamar tersebut sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, ya, berarti apa? Tetap keharaman itu, ya, sudah apa? Sudah hilang. Karena apa? Karena sudah tidak memabukkan lagi. Ya, kalau masih memabukkan itu masih tetap hukumnya apa? Haram meskipun sudah berubah menjadi cuka. Ya, emang belum pernah kita dengar ada orang minum cuka ada gak mabuk? Ada, ya. Tuh, yang ada orang minum khamar, ya. Yang namanya khamar itu kan apa? Yang ilatnya diharamkan karena memabukkan, ya. Seandainya tidak memabukkan, tadi muallif bilang ya udah, enggak apa-apa. Itu meskipun berasal dari khamar, berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tetap cuka itu menjadi apa? Menjadi suci ataupun halal untuk digunakan. Buat bikin apaan tuh cuka biasanya? Bikin asinan kayak bikin kuah empek-empek kayak ikan begitu. Banyaklah manfaat cuka itu. Ya, buat ngapain tuh? Merendam ikan sebelum digoreng pakai cuka biar nggak amis, ya. Banyak cara tuh yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk, ya, penggunaan cuka itu. Qala An-Nawawi fi Syarhi Muslim. Imam Nawawi berkata, ya, di dalam kitab Syarah Muslim. Ya, kata Imam Nawawi, beliau katakan wa ajma'u ala annaha, ya, mereka bersendapat bahwasanya idzan qalabati bi nafsiha khallan tahurat, ya, tuh, apabila, ya, berubahnya
Tuh, ya, khamar yang tadi menjadi cuka dengan sendirinya, ya, atau secara alami, apa kata Imam Nawawi? Tahurat, maka cuka itu menjadi apa? Suci. Ya, suci. Pokoknya garis bawahi dah. Kalau memang berubah dengan sendirinya, jadi boleh halal. Tapi kalau dicampur, ya, ada campuran benda atau zat lain, jadi haram. Ya, contohnya kita Pak, kita nyimpen ini anggur, ya, dalam waktu yang lama. Ya, itu kalau kita simpen tuh anggur begitu lama tanpa kita campur apa-apa, ya, itu nggak masalah. Ya, karena dia akan berubah menjadi cairan yang terasa apa ya? Kecut atau asam. Ya, tapi kalau kita nyimpen anggur dalam waktu yang lama, kita campurin bawang merah, kita campurin ragi, ya, itu meskipun berasal dari anggur jadi apa? Jadi haram karena ada apa? Campuran zat-zat yang lain yang kita campurkan pada saat kita menyimpan anggur yang terlalu lama itu. Ya, jadi apa? Ilatnya tadi sekali lagi saya katakan disebabkan karena dicampur atau tidak dicampur. Ya, kalau dicampurnya dengan sebab kita yang naroin atau dengan sengaja, tetap meskipun itu anggur, ya, udah masih menjadi khamar, hukumnya apa? Haram. Ya, tapi kalau berubah dengan sendirinya tidak haram. Ya, tuh, nanti ada penjelasan apa sih sebenarnya khamar itu. Ya. Wahaka an Sahnun. Ya. Nah, ini Sahnun ini adalah nama seorang, ya, yaitu nama aslinya Abdus Salam bin Sa'id. Ini Sahnun ini adalah lakob, ya, bukan nama asli. Ya, Sahnun ini namanya Abdus Salam bin Sa'id. Ya, kenapa dia dinamakan Sahnun? Dapat julukan Sahnun. Sahnun itu artinya tajam. Ya, ada seekor burung yang memiliki mata yang sangat tajam. Ya, jadi saking tajamnya pandangan, ya, Abdus Salam bin Sa'id ini dalam melihat suatu hukum, maka dia dikasih gelar Sahnun. Namanya bukan Sahnun, Sahnun itu gelar, ya. Sahnun itu tadi saya katakan seekor burung yang memiliki pandangan tajam, matanya itu tajam. Ya, karena ketajaman Abdul Salam bin Sa'id ini dalam memandang atau melihat suatu hukum, maka dia dikasih gelar apa? Sahnun. Ya, itu. Apa kata Abdul Salam bin Sa'id atau yang dikenal dengan Sahnun? Annaha la tathhar. Tuh, kata dia, meskipun itu khamar telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, ya, kata dia tetap apa? Tetap enggak suci. Ya, enggak suci kata dia. Ya. Kenapa? Karena memang asalnya itu adalah sesuatu yang enggak boleh. Ya, tuh kata Sahnun. Tapi di sini jawab, ya, fa in sahha anhu, ya, apabila pendapatnya dia itu memang benar, ya, pendapat Sahnun, fahuwa mahjujun bi ijma'i min kibalihi, ya, tuh, akan tetapi, ya, apa yang dikatakan oleh Imam Sahnun atau Abdus Salam bin Sa'id tadi, ya, menurut pandangan ulama yang lainnya, ya, wa in khallat bi tarhi syai' fiha, tuh, maksudnya adalah, ya, bukan haram, ya, tapi yang dikatakan haram itu kalau memang apa nih? Ya, dicampur dengan apa? Min basolin au khamiratin au ghairihi. Ya, apabila, ya, cairan tadi sudah dicampur dengan zat atau benda yang lain seperti apa? Basol. Apa ini basol? Bawang bawang merah. Ya, ingat Pak. Ya, sesuatu yang halal tuh yang kita makan bisa berubah menjadi haram tuh. Seperti kita makan bawang merah halal atau haram? Halal. Ya, tapi kalau kita salah gunain tuh bawang merah bisa jadi apa? Haram. Ya, ada orang bilang, "Ustaz, tuh kalau kita bikin apa namanya? Tape, uli." Ya, uli kan biasanya disimpan tuh. Dipakein apa biasanya? Ragi. Ya, itu. Ditaruhin ragi itu kan berubah akan menjadi apa? Asam. Ya, tuh. Nah, ini lain, ya.
Karena apa? Yang berubah menjadi asam disebabkan kita bikin tape atau uli itu ya karena memang awalnya kita ingin berbuat apa? Makanan yang halal. Ya, karena ada orang sebagian bilang, "Ustadz kalau gitu tuh tape uli haram dong." Ya, karena dia berubah menjadi apa? Asam. Ya, asamnya itu berasal dari suatu benda yang memang bukan yang apa? Ya, yang enggak diharamkan. Ya, karena kita awalnya apa tuh campur ketan kemudian diapain? Taruhin apa lagi tuh? Ragi, kemudian apa lagi? Gula, ya kan? Itu campuran itu yang merubah ketan tadinya rasanya tawar menjadi asam, ya. Itu bukan dikatakan khamr, ya. Karena kalau khamr itu pencampurannya dengan benda-benda yang tadi nih, ya, seperti apa tuh? Bawang, ya, ataupun ragi yang memang tujuannya bukan bikin minuman, tapi minuman yang diapain? Yang diharamkan, yang berubah tadinya halal menjadi haram, ya, dengan sebab dicampur dengan apa? Dengan bawang dan apa tadi itu? Ragi, ya. Au ghair zalik, ya, ataupun dengan benda atau zat yang lainnya. Lam tathur wala yathur hadza al khal ba'dahu abadan. Tuh. Kalau memang tuh ya benda itu sudah dicampur dengan bawang merah dan juga ragi, itu selamanya cairan itu tidak akan bisa menjadi apa? Suci selamanya. Ya, lam tathur hadzal khal, cuka itu tidak akan suci selamanya ba'dahu abadan. La bi ghuslin wala bi ghairi, baik dengan cara dicuci ataupun dengan cara yang lainnya. Tetap ya, karena sudah tercampurnya itu dengan zat benda yang lain, itu tidak akan bisa berubah menjadi apa? Cairan yang suci meskipun sudah berubah menjadi apa? Khol. Apa itu khol? Cuka, ya, atau asam, ya, tuh. Jadi itu keharamannya itu tetap nggak bisa berubah, ya, abadan, kata siapa nih? Kata pengarang kitab ini, ya, tuh. Mana dalilnya? Wahtajja lidzalik, ya, dalil yang menyebutkan hal itu bi anna alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suila anil khamri, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr, yutakhazu khallan, ya, yang berasal dari cuka. Faqala la, ya, bolehkah kita ambil khamr yang berasal dari cuka? Kata Nabi, jangan. Ya, meskipun tuh, ya, itu kita bilang adalah semacam cairan yang kita jadikan untuk menjadi cuka, tapi ya asalnya itu berasal dari apa? Khamr. Kenapa khamr? Karena di awalnya sudah dicampur dengan zat ataupun benda yang lainnya. Ya, enggak mungkin itu bisa dinamakan khamr kalau enggak dicampur dengan benda yang tadi, baik bawang ataupun ragi. Ya, tuh. Kalau enggak dicampur, ya bukan dikatakan khamr. Ya, tapi apa? Tapi cuka, memang rasanya asam. Sama kayak tadi itu, tape atau uli, dia berubah menjadi asam karena campurannya adalah apa? Benda yang memang kita buat akan sesuatu yang halal, bukan untuk membuat benda yang ataupun makanan yang haram. Ya, itu. Asalnya kan ya, itu anggur tadi kita simpen itu kan memang nggak ingin apa? Kita campur dengan apa-apa, ya boleh-boleh aja kita minum. Ya, tapi kalau sudah dicampur itu yang akan berubah menjadi apa? Khamr. Ya, tetap khamr meskipun berasal dari benda ataupun makanan yang haram, tapi udah diolah dengan cara yang dilarang, tetap akan menjadi minuman yang apa? Yang diharamkan. Ya, tuh. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahtajja li tahrimil takhlil aidan, ya, dan dalil yang mengharamkan at-takhlil aidan cuka tersebut kenapa? Bi anna Talhah, ya, bahwasanya Talhah radhiyallahu anhu aslama, saat beliau masuk ke dalam agama Islam, wa indahu khabar, ya. Tuh, Talhah sebelum dia masuk Islam dulu dia sempat bikin khabar banyak, ya, tapi ketika dia masuk Islam itu khamr masih dia simpen,
Ya, nah khamar ini kata Tolha, wa ini khamar lil aitam, pengen dibagiin untuk anak ya yatim. Ya, coba dulu kan Tolha sebelumnya bukan beragama Islam. Ya, dia pikir itu khamar dulu kan apa minuman yang dibolehkan, disimpan begitu banyak. Begitu dimasuk Islam, kata dia nih, ya tanya kepada ya Rasul, saya punya khamar banyak penuh, ya itu khamar bakal saya bagiin kepada anak-anak ya yatim. Ya, kata siapa itu? Kata ya Tolha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhallilha." Ya, tuh. "Ukhallilha." Qala la ahrikha. Ya, tuh. Apa maksudnya? Ukhallilha. Jadi cuka. Ya, kenapa? La ahrikha. Meskipun sudah menjadi cuka karena awalnya itu adalah minuman yang diharamkan, Nabi suruh apa? Ahrikha. Buang kata Nabi. Ya, harus diapain? Tumpahin. Ya, jangan dikasih kepada anak-anak ya yatim. Kenapa? Karena asalnya berasal dari khomer. Ya, kalau berasal dari yang bukan khomer, ya, tuh diasam dengan sendirinya itu boleh ya untuk dibagikan kepada anak-anak yatim. Tapi karena ini berasal dari khomer, meskipun kamu bilang sudah berubah menjadi cuka, tetap tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena ilatnya tadi asalnya adalah sesuatu yang memabukkan. Kalau asalnya tidak memabukkan, boleh kau bagikan. Kalau sudah berubah menjadi apa? Cuka ataupun minuman. Ya, kalau kita sih orang dulu artiin bukan cuka seperti yang ada sekarang. Ya, itu ibaratnya tuh minuman yang asam. Apa namanya itu? Tamar hindi. Ya, tamar hin. Ya, tamar hin itu kan rasanya apa itu? Asam. Ya, kalau bapak-bapak yang pernah pergi umroh ya ataupun pernah pergi keluar daerah itu ada minuman tamarhin. Ya, tamarhin itu rasanya minuman seperti apa itu? Seperti asam, tapi asamnya enak. Ya, warnanya kecoklat-coklatan kayak kopi-kopi yang encer. Ya, tapi rasanya apa ya? Asam. Ya, kalau orang dulu jualkan, ada orang jual tuak. Tuak tahu gak? Tuak itu manis gak? Manis. Ya, ada yang jual tamarhin. Ya, tamarhin itu apa rasanya? Asam. Ya, ketika penjual tuak bilang, ya, tuak, ya, yang tamarhin bilang asam, nggak laku-laku tuh orang jualan tuak tuh. Padahal dia jual apaan? Tamarhin. Ya, itu. Itu kalau minuman seperti itu tuh yang terjadi. Kalau kita artiin sih sekarang tuh cuka, ya. Tapi zaman dulu nggak ada cuka istilahnya. Tapi apa? Minuman yang terasa asam gitu, ya. Namanya tamarhin kalau kita bilang, ya. Kalau kita asam apa sih? Asam Jawa apa asam Keranji itu? Ya, ya asam lah pokoknya lah, ya itu. Ketika kan asam itu banyak berasal dari memang pohon asam, ya atau buah asam dan ada yang memang karena disimpan, ya berubah menjadi asam itu makanan ataupun minuman, ya. Itu. Baik. Wali annahu ista'jalal khul bi fi'li muhramin, ya. Kenapa? Karena dia itu ya untuk mempercepat jadinya cuka itu dengan melakukan sesuatu yang haram. Apa maksudnya? Ya, dia pengen nih ya olahan minuman yang dia lagi olah ini biar cepat jadi asam ditambahin apa ya? Benda ataupun zat-zat yang lain. Ya, seperti tadi bawang merah ataupun apa? Ragi. Ya, karena dia ingin cepat ya mengolah minuman itu menjadi asam ditambahkan dengan zat tadi. Nah, ini yang dijadikan menjadi haram. Ya, seandainya dia nyimpan aja tuh minuman atau olahan yang dia simpan berubah dengan sendirinya tanpa ada campuran zat-zat yang lain, itu tetap dikatakan apa ya? Suci. Ya, lantaran karena dia mencampur dengan zat yang lain agar lebih cepat menjadi asam, berubah rasanya, makanya diharamkan tuh, ya, tuh.
faharuma, ya, seperti haramnya kamalau qatala murasah listi'jalil iras, seperti keadaan seorang anak, ya, ada seorang anak pengen dapat cepat warisan, ya, dia pengen cepat dapat warisan, bapaknya diapain? Bapaknya diapain itu? Ditokel, ya, ditokel bapaknya itu, ya, digorok, dibunuh, ya. Lah apakah seorang anak lantaran pengen dapat warisan dari bapaknya, lalu dia membunuh bapaknya, apakah anak dapat warisan? Nggak dapat. Ya, ingat seorang anak yang membunuh orang tua, warisan itu putus. Ya, jangankan sengaja, nggak sengaja aja nggak dapat warisan. Ya, kayak ada seorang anak, mohon maaf contohnya nih, ya, dia lagi naik ke genteng, ya, betulin apa namanya genteng yang bocor, pakai tangga, tahu-tahu tangganya jatuh, ketimpa bapaknya mati. Itu nggak dapat warisan tuh anak itu. Ya, jangankan sengaja, enggak sengaja aja menyebabkan dia enggak dapat warisan. Nah, ini anak dia pikir dengan matinya bapak dibunuh sama dia bakal cepat dapat warisan, tetapi secara hukum itu tidak dibenarkan. Ya, tuh. Makanya dalam satu kaidah dikatakan manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bil hirman. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu bukan dengan cara yang dibenarkan, maka itu menjadi sesuatu yang haram. Ya kan? Kayak tadi itu orang nyimpen anggur lama, dia pengen nyimpen anggur itu jangan pakai waktu yang lama, ya, biar berubah menjadi minuman yang enak diminum nantinya. Dicampurin sama zat yang lain tuh, entah itu bawang ataupun apa namanya ragi. Nah, ini enggak boleh, ya. Kalau dia berubah dengan sendirinya atau secara alami itu boleh. Ya, kalau memang asalnya itu berasal dari campuran zat yang lain itu yang enggak boleh. Sama tuh diibaratkan oleh pengarang kitab seperti seorang anak yang ingin cepat-cepat dapat warisan, bapaknya diapain? Ditogel sama dia. Ya, dibunuh, ya, ditibanin ember kayak sama dia, dikasih racun kayak sama dia. Ya, orang yang membunuh orang tua tuh anak, jangankan banyak, sedikit pun nggak dapat warisan. Ya, di antara yang tidak berhak untuk mendapat warisan seorang anak tuh apa? Satu, karena dia murtad. Yang kedua, karena dia apa? Membunuh. Ya, makanya hati-hati Pak. Ya, tuh. Ada orang nggak ngaku, bukan saya yang bunuh. Secara hukum dunia dia bisa bohong. Ya, tapi secara hukum akhirat tetap dia selaku apa? Al-qatil. Ya, tuh, pembunuh. Ya, jadi nggak boleh. Ya, seseorang istilahnya itu dia untuk mendapatkan kepentingan dia menghalalkan berbagai cara, ibarat kata sekarang istilahnya. Ya, dia pengen dapat untung banyak nih, sehingga dia apa? Menghalalkan berbagai cara, sogok sini, bayar sini, ya. Yang penting dia apa? Bisa masuk kerja, yang penting dia bisa tembus dapat obyekan. Nah, itu dihukumkan secara syariat apa? Tidak dibenarkan menurut syariat. Ya, ada orang bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau ada, ya, seorang anak, ya, dia naik mobil bareng orang tuanya." Contohnya nih, ya, waktu dia naik mobil, ya, tuh mobilnya tabrakan, ya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, dianya nggak mati, nggak dapat warisan tuh anak. Ya, hati-hati, nggak dapat warisan tuh anak. Itu kan nggak sengaja Ustadz takdir. Meskipun nggak sengaja, apalagi ada unsur, maaf ya, dia mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang apa ya? Yang tinggi. Ya, itu tetap tuh anak tidak mendapatkan warisan meskipun itu anak adalah anak kandungnya sendiri. Lah lalu bagaimana Ustaz? Dia kan anak kandungnya kok nggak dapat warisan? Iya. Nanti akan dapat yang namanya kerahiman. Kalau saudara-saudaranya yang lain mau bagi. Ya, mau laki mau perempuan sama. Ya, kalau mau dibagi silakan, kalau enggak juga enggak boleh, enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, tapi saudara biasanya akan merasa tidak enak. Ya, sama-sama saudara kandung, A, B, C dapat kok si D kagak, ya kan? Gitu. Ya, penyesalan sih ada. Ya, tapi penyesalan itu bukan suatu alasan untuk menghilangkan apa?
untuk mengembalikan haknya dia untuk mendapatkan warisan, tidak. Hukumnya tetap berlaku kalau itu adalah memutuskan dia untuk tidak mendapatkan apa? Warisan. Ya, tuh. Oke, hati-hati Pak sekali lagi itu. Ya, mau naik motor kek, mau naik gimana kek, ya, tuh. Jangan sampai ya kita membunuh orang tua baik yang sengaja atau yang tidak sengaja. Ya. Baik, sedikit lagi. Fa innahu la yarisuhu muamalah ya lahu binaqidi maqsudihi itu. Karena dia tidak akan mendapat warisan lantaran apa? Melakukan suatu apa ya? Muamalah ya, itu apa istilahnya muamalah itu ya hubungan ya dengan cara apa? Membunuh orang tuanya lantaran karena pengen cepat-cepat dapat apa? Dapat warisan. Ya, itu nggak bisa ya. Wa in khallalat la bitarhi syai'in fiha. Ya, apabila berubah menjadi asam dengan sebab tidak dicampur sesuatu apapun bi annukilat min syamsin ila zillin au aksihi fa innaha tahurat ala rajih. Ya, dia tidak mencampur tuh dengan zat-zat yang lain. Tapi tuh air bisa berubah lantaran apa ya? Dipindahkan dari terik matahari kepada tempat yang tidak terkena matahari. Nah, ini tetap hukumnya dikatakan suci. Karena dia melindungi saja tanpa ada mencampurkan zat-zat yang lain. Contohnya Pak, ya, kita naruh air, ya, naruh air itu, ya, air yang terjemur matahari kan itu akan membawa bahaya. Ya, nah kita pindahin tuh air tadi biar nggak kejemur matahari, biar nggak ada bahaya. Kita kan udah belajar kemarin tuh di awal-awal pembahasan kita ada namanya maun musyammash. Ya, air yang terjemur matahari. Ya, nah sama ini kita lagi nyimpen air olahan. Ya, awalnya tuh tempat kita nyimpen air nggak kena matahari. Ya, karena waktu mungkin sore atau malam. Ya, begitu matahari terbit, terus menjelang siang-siang tuh terkena sorotan matahari. Kita pindahin tuh, ya, dari yang terkena matahari jadi nggak terkena matahari. Kalau dia berubah tuh minuman, tetap masih dikatakan suci minuman air tersebut. Ya, kenapa? Karena tidak dicampur dengan zat-zat yang lainnya. Sekedar diapain? Dipindahkan dari kena matahari menjadi enggak terkena sorotan matahari, ya, itu. Wa kaza, ya, itu pendapat yang rajih. Wa kaza lau futihal wi'a'u hatta dakhalal hawa. Sama hukumnya juga. Biasanya kan orang kalau ingin membuat sesuatu itu harus ditutup dengan rapat, ya. Nah, ini kebuka, kita buka tutupnya dikit. Biar apa? Biar udara bisa masuk. Itu juga enggak dihukumkan haram air tersebut. Ya, tetap dihukumkan apa? Suci. Berarti kita boleh kita apain? Kita minum ataupun kita pakai untuk ya mengolah apapun, ya. Karena tujuannya itu awalnya bukan karena kita campur dengan zat-zat yang lain, tapi lantaran kita buka sedikit tutupnya biar udara masuk. Nah, itu enggak apa-apa, ya. Tidak dikatakan itu khamr ataupun sesuatu yang memabukkan. Jadi intinya sekali lagi jangan pernah kita mencampur ya apa namanya olahan yang kita buat dengan benda-benda atau zat-zat yang tadi itu seperti bawang merah ataupun apa lagi ya ragi ya seperti kita minum Sprite, Coca-Cola boleh nggak Pak? Sprite boleh nggak kita minum? Boleh. Tapi kalau kita oplos ya itu kan bisa apa? Bisa mabuk. Jadi apa? Jadi haram, jadi khamar itu. Ya kita oplos pakein apa itu aspirin apa namanya? Ya, Coca-Cola, ya, 7 Up atau Sprite tambahin apa itu? Ya, tambahin aspirin atau ditambahin pil kita 3. Coba dah Pak minum, Pak. Ya, ntar pulang coba beli Coca-Cola, taruhin aspirin atau pil kita 3, aduk, habis itu minum. Ya, celeng dah pasti kita. Ya, itu jadi mabuk tuh. Ya. Bukan saya pernah coba ya, saya pernah tahu aja, saya nanya-nanya ke orang.
Ya, itu mabuk. Iya, coba aja Ustaz katanya. Antum minum dah. Ya, Sprite atau Coca-Cola, taruhin pil kita 3 tablet katanya, aduk gitu. Ya, insya Allah Ustaz tidur tenang katanya. Ya, bukan tenang, justru itu jadi apa? Memabukkan. Padahal awalnya itu adalah minuman yang dihalalkan. Ya, karena kita rubah dengan sebab kita mencampur zat-zat yang lain, itu jadi hukumnya apa? Haram. Ya, jangan jauh-jauh Pak. Kita mau minum susu. Ya, susu 1 gelas nih. Campurin brandy dikit sama whisky. Itu susu jadi haram apa halal? Haram. Ya, meskipun kita campurin setetes doang gitu. Susu 1 gelas, ya, brandy atau whisky 1 tetes saja. Jadi apa itu? Jadi haram. Ya. Yang namanya haram itu ketika dicampur ya dengan zat sebanyak apapun bisa berubah menjadi haram. Dikatakan dalam kaidah izajtama'atil halal wal haram ghulibatil haram. Ya, kalau dicampur sesuatu yang halal dengan yang haram, yang menang yang mana? Yang haram. Ya, jangan kira-kira Ustaz cuma setetes kok air susunya 1 gelas. Jadi cuma pengen coba rasanya kalau dicampur sama whisky, sama brandy, sama vodka kayak gimana rasanya itu. Ya, padahal minuman-minuman itu asalnya apa? Haram. Karena Nabi katakan kullu muskirin faqaliluhu haramun. Ya, setiap yang memabukkan meskipun sedikit hukumnya apa? Haram. Ya, jadi enggak ada istilah haram dikit.